Keberadaan tambang nikel di Raja Ampat masih terus menuai polemik. Nah, yang terbaru, Menteri Lingkungan Hidup mengatakan bahwa kerusakannya ini hanya minor alias sedikit saja. Nah, saya mau coba bandingkan melalui citra satelit sebelum dan juga sesudah aktivitas tambang nikel di Pulau Gak. Kita diskusi bahas ini. Kalau kata orang, ini adalah surga terakhir di bumi, Raja Ampat. Belakangan, tagar Save Raja Ampat ramai digaungkan karena keeksotisannya dieksploitasi dengan aktivitas tambang nikel. Meski begitu, Menteri Lingkungan Hidup mengklaim bahwa pencemaran lingkungan di Pulau Gak ini terbilang kecil. Kegiatan tambang nikel di PT Gak ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor saja. Tetapi ini dari pandangan mata, tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam. Oke, sekarang coba kami sinkronkan antara pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dengan visual di Pulau Gak saat ini. Kami coba cek lewat citra satelit. Ini adalah peta Pulau Gak di tahun 2025 dan di sebelahnya adalah peta Pulau Gak di tahun 2017. Terlihat jelas kan perbedaannya? Saya juga bahas polemik ini dengan pengamat lingkungan hidup. Begini katanya. Kaidahnya adalah semua kegiatan harus disertai dengan kajian lingkungan. Muaranya adalah mengelola supaya itu tidak berdampak. Ketika itu terjadi dampak, maka dilakukan audit untuk meningkatkan kinerja supaya tidak terjadi lagi dampak serupa yang buruk, memulihkan lingkungan, mengganti kerugian gitu. Nah, ketika sekarang ini terjadi polemik ya, ada yang mengatakan tidak ada dampak, kemudian warga mengatakan ada dampak, kemudian juga masyarakat sipil mengatakan. Menurut saya kira pemerintah perlu membentuk tim independen untuk melakukan audit lingkungan. Tapi isu kerusakan lingkungan yang mencuat ditepis oleh para nelayan di sekitarnya. Pengerukan isi bumi tak berpengaruh terhadap kondisi air dan juga ekosistem laut. Kalau untuk kualitas air, ya biasa aja Bu. Dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Sebelum adanya tambang, yang namanya hujan ya tetap di pesisir pantai pasti kabur. Nelayan lain juga menyebutkan hal serupa. Hasil tangkapan ikan tetap melimpah. Mereka biasanya menjualnya ke perusahaan PT Gak Nikel untuk kebutuhan konsumsi para karyawan. Ya hasilnya setiap hari ada ya? Ada. Kalau mancing? Ada. Ini jual kemana kakak? Jual ke perusahaan. Semua nelayan di sini? Semua nelayan. Sementara itu, gelombang penolakan aktivitas tambang nikel terus berdatangan. Terbaru, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di halaman Bandara Rendani, Kabupaten Manokwari. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menghentikan seluruh aktivitas tambang. Perwakilan anggota Komisi 12 DPR RI yang menerima langsung aspirasi itu menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan mengevaluasi izin operasi perusahaan tambang berdasarkan hasil kunjungan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Oke, dampaknya mungkin belum signifikan untuk saat ini. Tapi bagaimana dengan anak cucu kita kelak? Akankah aktivitas tambang nikel yang terus-menerus dilakukan ini bisa mengubur mimpi-mimpi orang yang ingin singgah ke sana? Gimana menurut kalian? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.